Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, semuanya adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada salah satu nasihat yang sempurna, wasiat yang sempurna dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Tentu nasihat ini harus menjadi nasihat kita juga untuk putra putri kita, untuk zuriyah keturunan kita. Dalam Al-Quran disebutkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Jadi ada satu wasiat, nasihat, transfer value, mentransfer nilai dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada putra dan putrinya, yang ketika beliau dalam keadaan hadara Ya'qub al-maut, ketika menghadapi sakaratil maut pun masih memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada putra-putrinya. Ibrahim dan Ya'qub ketika dalam saat-saat genting, dalam saat-saat menjelang nazah, hadara Ya'qub al-maut, ketika hendak hadir kematian, masih memberikan nasihat wasiat. Apa wasiat beliau? Wasiat beliau ini dicatat di dalam tinta emas Al-Quran, yang tentu harus menjadi wasiat kita kepada putra-putri kita, kepada zuriyah keturunan kita. Lalu apa wasiat itu? Kata baginda Nabiullah Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, putra-putriku, keturunan-keturunanku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah nak? Apa yang akan engkau sembah nak? Kalau sekarang mungkin bapakmu, orang tuamu masih mengingatkan kamu, orang tuamu masih mendorong kamu, menyuruh kamu untuk beribadah, menyuruh kamu untuk ke masjid, menyuruh kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min ba'di. Lalu apa yang akan kau sembah min ba'di? Selepas aku tidak ada lagi, kata Nabiullah Ibrahim. Setelah aku meninggal dunia, setelah aku tidak ada, apa yang akan kau sembah nak? Sudah tidak ada lagi yang mengingatkan engkau untuk ruku dan sujud. Sudah tidak ada lagi yang mengingatkan engkau untuk pergi ke masjid. Sudah tidak ada lagi yang menasihati engkau jika kalian dalam keadaan khilaf dan salah. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah? Apalagi di zaman kita berbeda dengan zaman nanti anak-anak kita.
Kalau anak kita masih kita bisa mengingatkan, tapi di zaman nanti setelah kita tidak ada, anak kita menghadapi ujian yang lebih besar daripada ujian yang kita hadapi. Tantangan yang akan dihadapi anak kita lebih besar daripada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Maka ini sekali lagi harus menjadi perhatian kita. Ma ta'buduna min ba'di. Sampai kita harus bisa mendengar sendiri seperti jawaban anak-anaknya Nabiullah Ibrahim yang mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalau anak kita bisa menjawab seperti jawaban yang diberikan oleh anak-anaknya Nabiullah Ibrahim, maka kita selaku orang tua pasti akan bergembira di hari ketika kita sudah berbaring di alam barzakh. Kita akan berbahagia manakala anak-anak kita bisa mengucapkan qalu. Mereka mengucapkan na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau. Wa ilaha abaika Ibrahim, dan juga Tuhan nenek moyang kami yaitu Nabiullah Ibrahim. Wa Ismail, dan juga Tuhannya Nabiullah Ismail. Siapa itu? Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu. Tuhan yang satu yang disembah dari mulai Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ya'qub, Nabiullah Ismail, semuanya menuhankan ilaha wahida. Dan ini tidak bim salah bim. Anak kita enggak mungkin bisa mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, kecuali sejak dini sudah ditanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak dan cucu kita, kepada zuriah-zuriah kita. Maka menjadi wajib kita selaku orang tua menanamkan kalimat tauhid di dalam dada dan sanubari anak kita, sehingga mereka akan mengatakan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh anak-anak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bisa mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Dan juga mereka bangga wa nahnu lahu muslimun. Mereka bangga bahkan mengikrarkan, bahkan memberikan stempel pada dirinya, kami adalah orang Islam. Kami adalah orang-orang yang tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tunduk kepada aturan-aturan yang diberikan Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Kebanggaan ini harus terucapkan di dalam lisan anak-anak kita. Jadi bukan hanya berikrar bahwa ilaha wahida, kami hanya menyembah Tuhan yang satu, tetapi juga punya kebanggaan wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang muslim, dan kami adalah orang-orang yang tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata suatu saat nanti kemudian kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan menjelang sakaratul maut, anak-anak kita berkumpul di kanan kiri kita membacakan talqin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasanya bangga kita sebagai orang tua. Ditalqin anaknya menjelaskan kita. Tapi manakala kita sedang sakaratul maut, tapi anak tidak ada di samping kanan, di samping kiri kita, kita pergi menghadap Allah, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mentalkin. Bahkan kita sudah berada di alam barzakh, anak-anak kita enggak kenal dengan Allah, Tuhan yang maha sangat jelas, Tuhan yang harusnya disembah di setiap harinya, Tuhan yang senantiasa
menjadi tujuan hidup kita, kok mereka sampai tidak kenal. Itu berarti salah kita di dalam mendidik semasa hidup kita, tidak mengenalkan kepada putra-putri kita dengan tauhid yang benar yang menghujam ke dalam hati. Maka sekali lagi, ini adalah nasihat yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, yang harus menjadi nasihatnya kita. Nah, sekarang kalian masih bisa melihat orang tua rukuk sujud di masjid. Nah, kalian masih bisa melihat orang tua baca Al-Quran. Nah, kalian masih bisa melihat orang tua ini beribadah meskipun dalam keadaan payah. Lalu apa yang akan kau sembah andai kata orang tua sudah tidak ada? Andai kata anak kita mampu menjawab, maka sungguh amat sangat beruntung kita. Oleh karenanya mari kita tanamkan nilai-nilai tauhid di dalam hati sanubari kita, dan juga kita transfer ke anak cucu kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.